Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Zaki Firmansyah dengan NIM terakhir 038 selaku mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai afiksasi dalam bahasa Indonesia. Dan fokus pembahasan saya adalah pada salah satu jenis afiks yaitu yang cukup menarik, yaitu infiks. Infiks merupakan bagian kecil dari sistem morfologi bahasa Indonesia, tetapi memiliki peran penting dalam memahami bagaimana kata-kata tertentu terbentuk. Karena itu, pemahaman mengenai infiks juga membantu kita memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan infiks. Infiks adalah jenis afiks atau imbuhan yang cara penambahannya berbeda dari imbuhan lain seperti prefiks atau sufiks. Jika prefiks berasal dari awal kata dan sufiks berada di akhir kata, infiks justru disisipkan di dalam kata dasar, tepatnya setelah konsonan pertama. Contohnya dapat kita lihat pada kata gigi. Ketika diberi infiks L, kata tersebut berubah menjadi geligi. Contoh lain adalah kata guru, yang setelah diberi infiks M berubah menjadi gemuruh. Perlu diperhatikan bahwa infiks dalam bahasa Indonesia saat ini sudah tidak produktif lagi, artinya tidak digunakan untuk membentuk kata baru. Namun bentuk-bentuk lama yang sudah ada tetap digunakan secara luas dan sudah menjadi bagian dari kosakata baku dalam bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa infiks lebih banyak berfungsi sebagai warisan bahasa daripada proses pembentukan kata yang aktif. Secara umum, infiks memiliki beberapa ciri utama. Pertama, infiks disisipkan tepat setelah konsonan pertama dari kata dasar. Kedua, penggunaannya selalu berada di tengah kata, bukan di awal ataupun akhir. Ketiga, perubahan makna yang dihasilkan oleh infiks cukup beragam, mulai dari makna jamak, intensitas, sampai makna kontinuitas, tergantung jenis infiks yang digunakan. Meskipun ciri-ciri jelas, kita tetap perlu berhati-hati karena beberapa kata seperti seruling atau telapak sering tidak disadari bahwa itu merupakan hasil dari infiksasi karena bentuknya sudah dianggap kata dasar sejak lama. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia terdapat 4 jenis infiks utama. Pertama adalah infiks L. Infiks ini paling mudah dikenali dan biasanya memberikan makna jamak atau makna kolektif. Contohnya seperti geligi, seruling, telunjuk, dan telapak. Kata-kata ini menunjukkan kumpulan atau bentuk khusus dari objek tersebut. Jenis kedua adalah infiks R. Infiks ini biasanya menunjukkan makna intensitas atau sesuatu yang tersusun dari pelajar. Contohnya gerigi yang menunjukkan bentuk gigi yang berjajar seperti pada gergaji, atau juga gerak latar yang menggambarkan getaran yang cukup kuat. Jenis ketiga adalah infiks M yang memberikan makna intensitas atau penguatan. Contoh kata berinfiks M adalah gemuruh, gemeter, dan kemilau. Ketiga kata ini menunjukkan keadaan atau kondisi yang lebih kuat dibandingkan bentuk dasarnya. Jenis keempat adalah infiks in, yang sekarang sudah sangat jarang ditemukan. Infiks ini biasanya menyatakan kontinuitas atau sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Contohnya adalah sinambung, yang artinya bersambung terus-menerus dan turun-temurun, yang menunjukkan pewarisan dan generasi dan ke generasi. Fungsi infiks. Infiks memiliki 5 fungsi utama dalam pembentukan kata. Pertama, menyatakan makna jamak atau kolektif seperti gigi menjadi geligi. Kedua, menyatakan intensitas seperti getar menjadi gemetar. Ketiga, membentuk kata benda baru seperti gembung menjadi gelembung. Keempat, menyatakan
kontinuitas seperti sambung menjadi sinambung. Kelima, menyatakan bentuk khusus seperti gigi menjadi gerigi. Berikut ini beberapa contoh kalimat yang menggunakan infix L. Dokter gigi memeriksa gigi pasien dengan teliti. 2. Anak-anak bermain gelembung sabun di taman. 3. Ia menunjukkan arah dengan jari telunjuknya. 4. Telapaknya tangannya terasa basah karena gugup. Dari contoh-contoh tersebut terlihat bahwa infix L kerap muncul dalam kata yang kita dengar atau gunakan setiap hari. Yang kedua, pada infix M, kita bisa melihat makna intensitas lebih jelas. Misalnya, gemuruh guntur terdengar sangat kuat dan dari kejauhan. Tubuhnya gemetar setelah hujan perjalanan. 3. Cahaya bintang tampak kemilau di langit malam. Kata-kata ini bukan sekedar perubahan bentuk, tetapi juga membawa nuansa tambahan dalam makna. Yang ketiga, untuk jenis infix lainnya misalnya R dan IN, beberapa contohnya adalah 1. Gergaji ini memiliki gerigi yang tajam. 2. Pembangunan di desa dilakukan secara berkesinambungan. 3. Resep ini diwariskan secara turun-temurun dari nenek. Kata turun-temurun adalah salah satu bentuk kata berinfix yang sangat lazim digunakan untuk percakapan sehari-hari. Meskipun banyak orang yang menyadari bahwa itu sebenarnya contoh infix. Sebagai kesimpulan, infix merupakan salah satu jenis afiks yang disisipkan di tengah kata dasar. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 jenis infix, yaitu L dan M, R, dan IN, masing-masing dengan makna yang berbeda seperti jamak, intensitas, dan kontinuitas. Walaupun infix sudah tidak produktif dalam pembentukan kata baru, kata-kata yang sudah ada tetap banyak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa infix merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan morfologi bahasa Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai infix dalam bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.